Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Inara Family Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat video tutorial ya teman-teman ya, yaitu bagaimana membuat pola badan jas. Dimana video tutorial ini adalah lanjutan dari video tutorial kami sebelumnya, yaitu memahami pola kerung dan lengan jas teman-teman. Bisa diperhatikan di layar, dan nanti untuk iCard-nya bisa diklik di atas ya teman-teman ya, tentunya setelah video ini. Oke teman-teman, di sini kita mempunyai ukuran size L ya teman-teman ya, dengan lingkar lengan 55 cm seperti itu. Tetapi sebelum kita lanjut kepada materi pembahasan mengenai pola badan jas, sebelumnya kita terlebih dahulu memahami kerung lengan jas itu sendiri seperti ini. Kita pahami dulu kerung lengan jas ini seperti ini, dimana sini kita menentukan titik center point teman-teman. Ini adalah titik center point seperti itu, atau sering juga disebut dengan as seperti itu. Ini letaknya adalah seperempat lingkar badan. Jadi dari sini, dari garis kancing kemari adalah seperempat lingkar badan. Tetapi sebelumnya kita harus pahami dulu mengenai kerung lengan seperti itu teman-teman. Kerung lengan jas ini adalah kerung lengan jas dengan lingkar lengan 55 cm. Untuk menentukan center point-nya seperti ini atau ini teman-teman, titik ini sama saja. Jadi kerung lengan ini kita bagi dua seperti ini. Ini kita ambil garis pada titik terluar pada kerung lengan bagian depan, kemudian ini titik terluar pada kerung lengan bagian belakang seperti itu. Setelah itu hasilnya kita bagi dua, dapatlah titik center point tadi. Kemudian kita tarik garis ke atas, ini adalah garis vertikal sebagai as teman-teman seperti itu. Kemudian ini adalah garis badan secara horizontal, garis turun badan secara horizontal seperti itu. Kemudian di sini harus 90 derajat. Jadi ketika kita memasang lengan, kita tidak akan mengalami kesulitan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita sedikit memahami kerung lengan jas dan center point, kita akan mulai untuk membuat pola badan jas, dimana ini adalah size L. Untuk ukurannya sendiri adalah, panjang jasnya sendiri adalah 72 cm, kemudian lingkar badannya adalah 98 cm ditambah 12. Di sini kita mempunyai ukuran standar ya teman-teman, bisa kita tambah 12, tetapi bila ingin slim dia bisa kita tambah 10 seperti itu. Kemudian untuk lingkar pinggang di sini ukurannya adalah 89 cm ditambah 12, bisa juga dibuat ditambah 10 bila ingin lebih slim ya teman-teman ya. Kemudian untuk lingkar pinggulnya adalah 100 cm ditambah 12 seperti itu, hasilnya adalah 112 cm. Kemudian nanti untuk lebar bahunya sini kita mempunyai ukuran 47 cm. Kemudian nanti panjang tangannya sendiri atau panjang lengan jasnya adalah 58 cm. Kemudian lebar ujung lengan 26 cm. Lingkar lengan jasnya sendiri nanti adalah 55 cm seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk membuat pola badan jasnya sendiri. Kita saksikan videonya bersama-sama. Oke teman-teman, setelah kita mendapatkan ukuran-ukurannya, kita akan coba untuk membuat pola badan jasnya sendiri. Pertama-tama yang kita lakukan ialah kita membuat garis kancing terlebih dahulu ya teman-temannya. Ini adalah garis kancing, garis batasan kancing atau tengah muka seperti itu. Kita buat garis lurus saja. Kemudian kita akan membuat garis bahu teman-teman. Ini adalah garis bahu seperti itu. Sini kita tarik garis lurus saja seperti itu.
Kemudian kita akan mengukur panjang jasnya sendiri, dimana tadi panjang jasnya adalah 72 cm. Sini kita ukur panjang jasnya adalah 72 cm. Ini adalah panjang jas. Seperti itu. Kemudian kita akan mengukur turun bahu, teman-teman. Turun garis bahu. Jadi dari titik ini kita turunkan 4 cm untuk turun garis bahunya. Seperti itu. Sini kita buat 4 cm. Ini adalah garis bahu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat turun garis badan, teman-teman. Sini tadi garis bahunya 4 cm, kemudian kita turunkan 20,5 cm untuk garis badan. 20,5 cm itu adalah ukuran size L atau lingkar lengan 55 cm. Ini adalah lingkar lengan standar. Jadi kita turunkan 20,5 cm. Ini adalah garis badan 20,5 cm. Dari garis sampai pola bagian belakang. Seperti itu. Kemudian dari garis badan ini, teman-teman, kita naikkan 5,5 cm. Seperti itu. Di sini kita naikkan 5,5 cm. Ini nanti adalah batas badan anak jasnya sendiri. Kita naikkan 5,5 cm. Nanti jika size M atau size XL ini berbeda lagi. Jika size M, nanti sini kita naikkan 5 cm, dan size XL bisa kita naikkan 6 cm. Seperti itu. Dari garis lurus pelan-pelan saja, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis pinggang, teman-teman, atau lingkar perut. Jadi dari garis badan ini kita turunkan 19 cm. Ini kita turunkan 19 cm untuk garis pinggang atau lingkar perut. Seperti itu. Dari garis sampai pola bidang belakang garis lurus. Seperti itu, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis pinggul. Jadi dari garis pinggang ini kita turunkan 17 cm untuk garis pinggul. Seperti itu. Kita turunkan 17 cm. Tarik garis lurus sampai ke pola bidang belakang. Seperti itu, teman-teman. Setelah kita mendapatkan garis-garis untuk lingkar badan, kemudian lingkar pinggang dan lingkar pinggul, kemudian kita akan menaikkan bidang belakang 2 cm dari pola bidang depan. Jadi kita naikkan di sini 2 cm. Ini adalah ukuran standar 2 cm. Nanti jika dia berbahu bidang atau berbahu lebar atau agak bungkuk, sini kita bisa naikkan 2,5 cm seperti itu.
Sini kita tarik garis untuk pola bidang belakang. Naik 2 cm dari pola bidang depan seperti itu. Kemudian kita turunkan 4 cm teman-teman untuk garis bahu pada pola bidang belakang. Kita turunkan 4 cm. Pelan-pelan saja. Tarik garis. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat center point-nya teman-teman, yaitu 1/4 lingkar badan. Jadi lingkar badan ini telah ditambah kelonggaran, kita bagi 4, kemudian kita akan mendapatkan center point teman-teman. Dimana menentukannya ialah di sini tadi kita mempunyai ukuran lingkar badan 110 cm setelah ditambah kelonggaran. Kemudian dibagi 4, sini kita mendapatkan hasil 27,5 cm. Jadi dari garis kancing ini kita ukur 27,5 cm. Itu adalah 1/4 lingkar badan. Ini kita menentukan center point-nya atau sering juga disebut dengan as teman-teman. Kita ukur 27,5 cm. Itu. Kemudian kita tarik garis ke atas. Terus sampai ke bawah. Ini adalah 1/4 lingkar badan. Mengapa kita perlu menentukan 1/4 lingkar badan? Agar nanti dalam pemasangan pola lengan jasnya sendiri itu tepat ya teman-teman, letaknya tepat pada center point seperti itu. Yang perlu diperhatikan ialah seperti ini teman-teman. Untuk center point-nya sendiri adalah ini adalah kerung lengan jas, kemudian ini adalah center point secara vertikal, kemudian ini adalah garis badan secara horizontal. Jadi di sini posisinya harus 90 derajat. Di sini 90 derajat. Agar nanti posisi lengannya tidak terlalu maju atau tidak terlalu mundur. Itu sebabnya kita perlu memahami kerung lengan jas ini sendiri. Di sini saya sengaja mengembangkan metode ini agar penjahit-penjahit pemula yang ingin belajar menjahit jas atau membuat pola jas bisa sedikit mendapat gambaran atau pencerahan sehingga tidak meraba-raba seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita membuat metode yang pasti seperti itu, tidak berdasarkan feeling atau berdasarkan coba-coba, tapi di sini kita membuat metode membuat pola badan jasnya sendiri dengan cara baku atau dengan ada ukuran-ukuran yang pasti seperti itu. Jadi setelah kita mendapatkan 1/4 lingkar badan atau center point atau sering juga disebut dengan garis as ya teman-temannya secara vertikal. Dari sini secara vertikal seperti itu. Kemudian kita akan menentukan setengah lebar bahu untuk pola jas bagian depan. Jadi kita mengukur setengah lebar bahu. Dimana tadi lebar bahunya adalah 47 cm, kita bagi 2, kita mendapatkan hasil 23,5 cm. Jadi 23,5 cm kita tambah 1 cm untuk kampuh jahitan nanti pada kerung lengan jasnya sendiri. Jadi di sini kita mendapatkan 24,5 cm seperti itu. Jadi untuk lebar bahunya sendiri dari garis kancing ini atau tengah muka ini adalah 24,5 cm. Sini kita tandai 24,5 cm. Setelah itu kita akan mengukur kerung leher teman-teman untuk jas, untuk pola jas bagian depan. Jadi lebar kerung lehernya dari batas kancing ini adalah 10 cm. Kita ukur di sini 10 cm. Di sini 10 cm. Seperti itu.
Kemudian kita akan membuat garis sisi bahu. Kita membuat garis sisi bahu. Di sini kita membuatnya tidak lurus. Di sini kita membuatnya agak cembung seperti itu. Nanti pada pola bagian belakang dia agak cekung seperti itu. Ini agar nanti sisi bahunya tidak kaku seperti itu, teman-teman. Jadi sini bisa kita langsung buat garis cembung untuk sisi bahunya. Ini sudah ditambah kampuh 1 cm seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat kerung lengan jas bagian depan seperti itu, yaitu kita berdasarkan center point ini. Ini bisa diperhatikan teman-teman, malnya seperti ini. Ini adalah garis center point seperti itu. Jadi kita tinggal meletakkan seperti ini. Ini adalah kerung lengan jas bagian depan. Bisa diperhatikan teman-teman, seperti itu. Ini adalah center point atau seperempat badan, atau sering juga disebut dengan as. Jadi dari garis badan ini kita buat kerung lengan jas seperti ini sampai kepada lebar bahu. Tarik garis seperti ini, perhatikan pelan-pelan saja seperti itu. Jadi ini dia adalah jadi di sini dia harus vertikal sampai ke bawah seperti itu. Ini adalah as atau center pointnya seperti itu. Kemudian kita akan memasukkan 2 cm teman-teman. Dari garis center point ini kita masukkan 2 cm. Sini kita masukkan 2 cm seperti itu. Kemudian kita akan membentuk untuk pola badan bagian depan. Kita bisa menggunakan roll bengkok seperti ini. Perhatikan teman-teman. Di sini dia lurus sejajar dengan garis center point. Seperti itu. Ini bisa kita bentuk. Kemudian kita perpanjang garisnya ke bawah. Seperti itu teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membentuk untuk sisi pola anak jasnya sendiri. Caranya seperti ini. Perhatikan. Sini kita bisa beri kelonggaran atau jarak 1 cm. Kemudian kita tarik garis ke atas. Ini garis bantu terlebih dahulu ya teman-temannya. Kemudian rollnya kita balik seperti ini. Kemudian kita tarik garis lengkung seperti itu. Sini kita bisa perjelas garisnya dengan menggunakan spidol berwarna hitam, karena ini nanti adalah pola anak jasnya sendiri. Kita buat garis pelan-pelan saja. Seperti itu teman-teman, bisa diperhatikan. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat batas saku. Di sini kita membuat jas dengan 2 kancing teman-teman, standar 2 kancing. Jadi dari garis pinggang ini atau garis perut sini kita turunkan 5 cm. Kita turunkan 5 cm untuk batas saku jasnya sendiri. Bisa kita tarik garis. Sini jangan lurus seperti ini garisnya teman-teman. Jadi kita bisa kasih kemiringan lebih kurang 0,5 cm. Kita tarik garis bantu terlebih dahulu seperti ini. Seperti itu.
Kemudian kita akan membuat saku bubuk, teman-teman. Di sini kita akan membuat saku bubuk pada pola jas bagian depan. Caranya, dari sini kita ukur 3,5 cm. Sini kita ukur 3,5 cm untuk batas saku bubuknya sendiri. Kemudian nanti dari garis badan ini kita naikkan 5 cm. Caranya dari garis badan. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Kita buat garis bantu terlebih dahulu. Kita bentuk sakunya. Dan untuk tebal dari sakunya adalah 2 cm. Sedangkan nanti untuk lebarnya sendiri adalah sini kita buat 10,5 cm. Atau bisa juga 11 cm. Tapi sini kita membuat 10,5 cm seperti itu. Sini kita bentuk untuk saku bubuknya. Seperti itu. Biar lebih jelas, teman-teman, sini kita bisa berjelas bentuk dari sakunya sendiri. Pelan-pelan saja. Ini adalah saku bubuk. Seperti itu. Kemudian, teman-teman, ini saku ini kita bagi dua ukurannya. Ini tadi adalah 10,5 cm, sini kita mendapatkan hasil 5/4 cm atau 5,25 cm. Sini. Kemudian setelah kita mendapatkan titik ini dibagi dua tadi, kita akan menarik garis turun ke bawah sebagai garis kunat untuk pola badan jas bagian depan. Seperti itu. Tarik garis lurus. Menyentuh garis saku seperti itu, menyentuh garis saku. Kemudian kita turunkan 4 cm untuk batas kunat dari garis badan seperti itu. Sedangkan untuk besaran kunatnya sendiri, teman-teman, sini kita mempunyai besaran 1 cm. Jadi bisa langsung kita buat kunatnya sendiri. Di sini 1 cm. Sini saya mempergunakan pensil terlebih dahulu, nanti bisa kita perjelas dengan spidol. 1 cm seperti itu. Sini kita perjelas dengan spidol untuk kunat pola jas bagian depan dengan besaran 1 cm untuk kunatnya sendiri. Kemudian ini adalah tinggi kunatnya, turun dari 4 cm. Kemudian kita bentuk kunat untuk pola bagian depan. Seperti itu. Ini bisa kita perjelas garis sumbu kunatnya sendiri agar gampang dimengerti. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah kunat untuk pola badan bagian depan dengan besaran 1 cm seperti itu. Kemudian pada sisi ini, teman-teman, ini kita tambah 1 cm. Jadi pada sisi pola jas bagian depan ini kita tambah 1 cm ke samping pada garis saku. Mengapa kita tambah 1 cm? Karena nanti setelah kunat ini disatukan, dia akan ketarik, teman-teman, 1 cm akan ketarik. Jadi sini kita perluas 1 cm. Nanti di sini garis sakunya sendiri kita potong. Kemudian nanti ini kita satukan. Kemudian nanti ini setelah ditambah 1 cm, dia akan menjadi garis seperti ini kembali. Menjadi garis sisi kembali. Kemudian, teman-teman, kita akan membuat saku. Ini sakunya sendiri adalah 15 cm lebarnya. Jadi dari garis kunat ini kita geser 1,5 cm. Sini kita buat 1,5 cm dari garis kunat, kemudian kita buat lebar sakunya sendiri adalah 15 cm seperti itu.
Jadi sini bisa kita bentuk saku dengan menggunakan tinta berwarna hitam biar lebih jelas. Nanti garis saku ini juga akan kita rubah sesuai dengan pergeseran pundatnya sendiri, seperti itu. Sini kita buat garis sakunya sendiri. Sini kita buat tutup dari sakunya sendiri, teman-teman. Ini agar gambarnya atau polanya lebih jelas, seperti itu. Jadi ini kita sudah membuat sakunya dengan lebar 15 cm. Kemudian nanti untuk tutup sakunya teman-teman bisa buat 5,5 cm teman-teman, untuk tutup sakunya sendiri, seperti itu. Kemudian teman-teman, garis pada sisi ini kita naikkan 0,5 cm pada garis sisi. Setelah dilebarkan tadi 1 cm, kita naikkan 0,5 cm, seperti itu. Karena nanti ketika kunut ini disatukan, ini ketarik ke dalam, otomatis dia agak turun teman-teman, seperti itu. Jadi di sini kita naikkan 0,5 cm sedikit saja, seperti itu. Kemudian kita tarik garis untuk garis sakunya sendiri. Kemudian kita turunkan seperti itu. Oke teman-teman, sini kita sudah mendapatkan gambaran untuk pola jas bagian depan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat batas kancing. Sini kita dari saku kita tarik garis. Ini adalah kancing kedua nanti teman-teman. Tarik aja garis seperti ini. Kemudian sini kita naikkan 10 cm. Jadi batas kancing dari kancing pertama dengan kancing kedua adalah 10 cm, seperti itu. Kemudian kita akan melebarkan 1,5 cm. Ini tadi adalah batas garis kancing, kemudian kita lebarkan 1,5 cm untuk batas kancingnya sendiri. Jadi sini kita lebarkan 1,5 cm. Pelan-pelan saja teman-teman. Karena membuat pola jas ini tidak gampang, perlu ketelitian, seperti itu. Kemudian kita buat garis setelah ditambah 1,5 cm, seperti ini. Jadi di sini belum termasuk kampu jahitan. Nanti untuk kampu jahitannya sendiri bisa kita buat 0,8 cm, seperti itu. Tidak sampai 1 cm. Jadi sini bisa kita buat untuk kampuhnya sendiri. Setelah ditambah kancing 1,5, kita lebarkan lagi. Untuk kampuh jahitan 0,8 cm. Jadi tidak sampai 1 cm. Seperti itu. Ini adalah kampuh jahitan. Jadi kita perlu menandai ini pada garis kancing saja, seperti itu. Kemudian kita akan membuat patahan untuk label kerah jasnya sendiri, seperti itu. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi di sini dari garis sisi bahu ini tadi atau kerung leher ini kita masukkan 2,5 cm. Jadi nanti lebar dari kaki kerah jasnya sendiri adalah 2,5 cm, seperti itu. Jadi dari garis ini, sini bisa kita tarik garis patahan, teman-teman. Dari kancing pertama kita tarik garis patahan untuk label jasnya sendiri. Ini garis lurus saja. Bisa kita buat garis lipatan seperti ini.
seperti itu teman-teman. Ini adalah garis lipatan untuk level jasnya sendiri. Kemudian sini kita bentuk untuk kerung layar jasnya sendiri. Sini kita membuat siku, karena pada umumnya untuk tailor sendiri sini siku seperti itu, tidak bulat, karena dalam pemasangan kerah nanti lebih gampang jika di sini siku. Perhatikan seperti itu. Kemudian kita menarik garis untuk kerahnya sendiri nanti, untuk level kerahnya sendiri. Seperti ini, kita tarik garis. Seperti itu. Di sini ketebalan levelnya sendiri kita buat 9 cm, teman-teman. Jadi dia sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi 9 cm kita tambah 0,8 cm untuk kampungnya. Jadi kita mendapatkan titik 9,8 cm seperti ini. Di sini bisa kita bentuk garisnya terlebih dahulu agar lebih jelas. Seperti itu. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat sisi levelnya sendiri atau sisi bukaan kerahnya sendiri itu. Kita akan bentuk levelnya seperti itu dengan cara menggunakan roll bengkok seperti ini. Jadi di sini kita ketemukan setelah tadi ditambah 0,8 cm untuk kampuh, sini juga sudah ditambah 0,8 cm. Kita tarik garis potongan. Nanti ini adalah garis untuk dipotong karena sudah termasuk kampuh seperti itu. Ini bisa ditarik garis, kita bentuk saja untuk levelnya. Seperti itu. Jadi sini tadi tebal levelnya adalah 9 cm ditambah kampuh 0,8 cm seperti itu. Kemudian kita akan membentuk pola jas bagian depan. Ya, dari sini kita masukkan 1,5 cm. Jadi dari batas kancing ini kita masukkan 1,5 cm. Kemudian kita buat garis bantu terlebih dahulu. Jadi dari garis kancing kedua ini setelah ditambah kampuh kita turunkan seperti ini. Ini garis bantu terlebih dahulu seperti ini. Ini garisnya masih kaku, nanti bisa kita bentuk. Kita garis seperti ini. Setelah itu kita ukur 1,5 cm untuk kemiringan dari sisi jas bagian depan seperti itu. Kita turunkan 1,5 cm. Jadi sisi jas bagian depan nanti atau bagian bawah dia tidak lurus, tapi dia ada kemiringan 1,5 cm. Dari garis bantu terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu. Di sini bisa kita turunkan lagi 0,8 cm garis bantu seperti itu. Kemudian kita akan membuat bulatan atau bundaran pada sisi jas bagian depan. Di sini teman-teman kita bisa menggunakan mal ini untuk bulatan bagian depannya. Caranya tidak susah seperti ini. Kita letakkan seperti ini. Ini lurus garisnya. Kemudian ini setelah ditambah tadi turun 0,8 cm untuk kampuh. Ini kita bentuk teman-teman seperti ini. Kita bentuk pelan-pelan saja. Nanti akan kelihatan hasilnya. Ini kita bentuk sampai sini. Seperti itu. Untuk agar garis ini tidak kaku, bisa kita rubah menggunakan roll bengkok seperti ini. Jadi dari sini, perhatikan teman-teman. Ini kita buat menggunakan roll bengkok, garis ini kita rubah, kita sesuaikan agar bentuknya menjadi manis. Tarik garis
Jadi bentuknya tidak lagi kaku, bentuknya sudah manis seperti ini. Kemudian kita membuat kampuh untuk pola jas bagian bawah. Sini besarannya 4 cm saja. Kita buat kampuh. Jadi dari batas panjang jas ini kita turunkan 4 cm untuk kampuh seperti itu. Di sini kita buat seperti ini. Oke teman-teman, untuk pola jas bagian depan telah jadi. Sekarang kita akan beralih untuk pola jas bagian belakang. Oke teman-teman, sekarang kita akan beralih pada pola jas bagian belakang. Jadi untuk pola jas bagian belakang, dia garisnya tidak lurus seperti ini. Nanti dia akan cenderung ke dalam. Sini untuk kedalamannya kita buat 2,5 cm. Jadi dari garis lurus ini kita masukkan 2,5 cm seperti itu. Berbeda dengan kemeja lurus saja, tapi pada jas ini harus kita bentuk agar nanti mengikuti badan teman-teman, mengikuti letak punggung sebenarnya seperti itu. Jadi di sini kita masukkan 2,5 cm. Bisa kita ukur dari garis badan. Kita masukkan 2,5 cm. Pada garis pinggul kita ukur 2,5 cm. Kemudian kita tarik garis bantu terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian pada garis badan ini kita masukkan 1 cm teman-teman. Sini kita masukkan 1 cm. Seperti itu. Kemudian pada garis setelah tadi naikkan 5,5 cm ini atau batas dari anak jasnya sendiri, pada garis ini kita masukkan 0,5 cm. Kita masukkan 0,5 cm seperti itu. Jadi sini kita sudah bisa membentuk untuk garis punggungnya sendiri. Caranya tidak susah, gampang sekali. Kita hanya menggunakan roll bengkok seperti ini teman-teman. Perhatikan, kita menggunakan roll bengkok seperti ini. Letakkan seperti ini teman-teman. Letakkan seperti ini. Jadi di sini titik 0,5, sini titik 1 cm. Garisnya kita tarik garis bantu dulu, tidak susah. Sini perhatikan letaknya teman-teman, seperti ini. Ini tadi 0,5 cm, ini 1 cm. Kita tarik garis bantu ke bawah seperti ini. Tarik garis bantu sampai ke garis pinggang. Ini garis bantu terlebih dahulu, nanti kita terubah seperti itu. Setelah kita mendapatkan garis bantu ini, kemudian di sini kita buat agak cekung seperti ini. Jadi tinggal kita balikkan saja seperti ini. Perhatikan teman-teman, kita balikkan. Kemudian sini kita bentuk. Sini sudah bisa kita menggunakan tinta berwarna hitam. Kemudian ini terjelas. Seperti itu. Dari sini kita sudah mendapatkan garis punggung. Oke teman-teman, sini kita sudah mendapatkan garis punggung seperti ini bentuknya. Kemudian kita akan mengukur kerung leher bagian belakang. Dimana tadi sini adalah 10 cm, kemudian sini sama 10 cm. Kita ukur 10 cm. Kemudian kita mengukur setengah bahu bagian belakang. Dimana tadi bahunya adalah 47 cm dibagi 2,
23,5 cm tambah 1 cm untuk kampuh jahitan. Jadi kita ukur pada garis bahu ini adalah 24,5 cm. Ini kita kasih tanda 24,5 cm seperti itu. Kemudian kita akan membuat garis cekungnya teman-temannya pada pola bagian belakang seperti itu. Kita membuat garis cekung pada sisi bahu pola bagian belakang. Seperti itu. Mengapa kita membuat garis cekung teman-teman? Di sini cembung pada pola bagian depan ini agar garis pada sisi bahunya tidak kaku. Jika kita membuat lurus, dia akan kaku, terkesan kaku seperti itu. Di sini kita buat cembung, sini cekung. Kemudian kita akan membuat kerung leher untuk pola bagian belakang. Jadi di sini kita turunkan 2,5 cm, teman-temannya, 2,5 cm. Kita buat garis bantu terlebih dahulu agar tidak susah nanti. Buat garis bantu kerung leher pola jas bagian belakang seperti itu. Kemudian kita bentuk kerung leher bagian belakang. Bisa kita menggunakan mal seperti ini. Jadi mal ini fungsinya banyak sekali. Ini adalah kerung pola jas bagian belakang seperti itu. Oke teman-teman, kemudian kita memasukkan 1,5 cm dari garis tengah bahu tadi setelah ditambah kampuh 1 cm. Kita masukkan 1,5 cm seperti itu. Dan kita tarik garis ke bawah. Ini kita make sure terlebih dahulu. Kita make sure. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Ini adalah garis bantu terlebih dahulu. Tarik garis lurus, tarik garis bantu, seperti itu. Saya rasa sudah kelihatan ya teman-teman garis bantunya. Kemudian di sini kita keluarkan 0,5 cm. Sini kita keluarkan 0,5 cm. Pada garis ini, kita keluarkan 0,5 cm. Seperti itu, 0,5 cm. Perjelas seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan membentuk sisi dari garis punggung pola bagian belakang. Kita menggunakan mal seperti ini. Perhatikan. Jadi yang setelah kita keluarkan tadi 0,5 cm, semua kita buat garis ini. Kemudian bisa kita perpanjang garisnya sampai kepada garis tengah bahu pola bagian belakang. Seperti itu teman-teman. Jadi sini dia sudah termasuk nanti kampuh 1 cm ya teman-teman. Sini juga sudah termasuk kampuh 1 cm. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan 1,5 cm pada sisi pola bagian belakang. Sini kita masukkan 1,5 cm seperti itu. Kemudian sini kita bisa membentuk menggunakan roll bengkok seperti ini. Kita bentuk dari titik setelah dikeluarkan 0,5 cm tadi sampai ke titik dimasukkan 1,5 cm, kita buat garis untuk sisi pola jas bagian belakang. Dan pelan-pelan saja garis seperti ini. Seperti itu. Kemudian rollnya tinggal kita balik saja seperti ini. Kemudian kita teruskan sampai ke panjang baju bagian belakang seperti ini. Seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, untuk pola jas bagian belakang sudah hampir jadi, bentukannya seperti ini. Kemudian untuk belahannya sendiri, pada pola jas bagian belakang, di sini kita buat tingginya 24 cm, seperti itu. Ini adalah batas belahan jas bagian belakang. Seperti itu. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat pola anak badan jasnya sendiri. Seperti itu. Jadi pertama-tama kita akan mengukur setengah lingkar badan, dimana tadi lingkar badannya adalah 110 cm. Kita bagi dua, hasilnya adalah 55 cm. Jadi kita ukur terlebih dahulu pola bagian belakang. Sini kita mendapatkan hasil 21,2 cm. Seperti itu. Kita kasih tanda seperti ini. Kemudian kita teruskan sampai ke batas kancing. Jadi dari pola bagian depan ini, titik ini, kita teruskan sampai pola batas kancing. Sini kita mendapatkan hasil 46,7 cm. Kita pegang seperti ini. Kemudian kita cari angka 55 cm. Ini adalah setengah dari lingkar badan setelah ditambah kelonggaran tadi. Seperti ini. Jadi di sini kita kasih titik pada titik 46 cm. Seperti itu. Ini adalah setengah dari lingkar badan. Kemudian kita tarik garis bantu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Setelah tadi kita mendapatkan setengah lingkar badan, kemudian kita tarik garis bantu. Pelan-pelan saja. Tarik garis bantu lurus ke bawah. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan mengukur lingkar pinggul. Mana tadi lingkar pinggulnya adalah 112 cm. Kita bagi dua, kita mendapatkan hasil 56 cm. Jadi kita ukur dulu pola belakang ini. Pada garis pinggulnya sini kita mendapatkan hasil 20 cm. Kemudian pada batas kancing ini, sini kita cari angka 56 cm, setengah dari lingkar pinggul. Ini kita kasih titik teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, tadi setelah kita mendapatkan setengah lingkar badan, sini kemudian di sini sudah kita masukkan 1,5 cm. Seperti itu. Kemudian tadi kita sudah mendapatkan setengah lingkar pinggul, garisnya di sini atau titiknya di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat kerung untuk pola anak jasnya sendiri teman-teman. Bisa perhatikan, kita akan membuat kerung untuk pola anak jasnya sendiri. Seperti ini. Ini adalah kerung untuk pola anak jasnya sendiri. Kita buat berwarna merah biar lebih jelas ada perbedaannya dengan garis-garis yang lain. Seperti itu teman-teman. Ini adalah kerung untuk anak lengan jasnya sendiri. Seperti itu. Mulai dari sini sampai ke sini. Selanjutnya kita akan membuat garis sisi untuk pola anak jasnya sendiri teman-teman. Jadi dari sini kita tarik garis melengkung menggunakan roll bengkok untuk pola sisi anak jasnya seperti itu. Seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan. Seperti itu. Kemudian kita akan membentuk garis pada bagian pinggul pada anak jas pada bagian pinggul ya teman-teman, dengan cara seperti ini.
pelan-pelan saja. Seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, sini pola untuk anak jasnya sendiri telah jadi seperti itu. Sekarang coba kita ukur lingkar kerung lengannya. Tadi lingkar kerung lengan yang kita butuhkan adalah 55 cm. Jadi ini sudah termasuk kampuh 1 cm ya teman-teman ya. Sini sudah termasuk kampuh 1 cm seperti itu. Kita mulai dari sini. Kita ukur sekeliling. Teman-teman, sini pas kita mendapatkan angka 55 cm. Jadi pola lengan yang kita harapkan telah jadi, bentuknya seperti ini. Baiklah teman-teman, sini pola jasnya telah jadi ya teman-teman ya. Yang berwarna biru ini adalah pola jas untuk pola bagian depan, kemudian yang berwarna hitam ini adalah pola jas untuk pola bagian belakang. Sedangkan garis yang berwarna merah ini adalah pola untuk anak jasnya sendiri, pola kecil teman-teman, seperti itu. Jadi kita akan coba untuk memotong pola ini ya teman-teman ya, agar nanti bisa terlihat jelas bentuknya. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup jelas bagaimana membuat pola lengan jas. Nanti pada video tutorial selanjutnya kita akan membuat pola lengan jasnya sendiri, itu berdasarkan pola badan jas ini, seperti dengan lingkar lengan 55 cm. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada tutorial kami selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, di-share juga channel kami pada teman-teman penjahit semua apabila video kami ini bermanfaat. Akhir kata kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.